Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir khususnya di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu masjid. Yang mana kita tahu bahwa setiap hari kehidupan kita ini, jamaah sekalian, hanyalah hari-hari yang kita berkurang sekotak demi sekotak waktu kita tadi untuk kita bersiap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling beruntung adalah orang yang setiap hari dalam kehidupannya dia bahagia bertemu atau bahagia dengan persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya. Maka orang seperti ini pun disebutkan dalam Quran juga, dan Nabi sampaikan juga, barang siapa yang bahagia bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan bahagia bertemu dengannya. Dan memang kita tahu bahwa semakin banyak kebiasaan baik dalam kehidupan kita, maka akan semakin begitulah nanti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya melihat sebuah video yang Masya Allah luar biasa, seorang yang urusannya membuka pintu masjid sebelah mungkin marbot kali ya, di sebuah tempat di Timur Tengah, sepertinya di Palestina saya itu. Beliau membuka pintu di subuh ya, sebelum subuh, kemudian dia azan sebelum subuh kan ada itu, kemudian beliau kemudian duduk ya membaca Quran ya, dengan menggunakan tempat Quran itu, duduk situ, dan tak lama kemudian tiba-tiba Allah mengambil nyawanya. Inilah kematian yang indah menurut saya, yang kita mungkin harus persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kesuksesan kita sesungguhnya berawal dari akhir kehidupan kita. Bahkan para sahabat pun mengatakan bahwa alam kubur itu menjadi salah satu penentu kita selamat di sana, maka insya Allah selamat juga berikutnya, tahapan berikutnya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang kita tahu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, tentunya sebutkan pernah menangis di pinggir atau sisi kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Dan seorang yang bertanya kepada Utsman bin Affan, "Kenapa engkau menangis?" kata dia. "Padahal engkau sudah dijamin masuk surga." Maka dia menjawab bahwa ya betul dijamin masuk surga, tapi tidak ada jaminan bahwa aku selamat dari fitnah kubur, katanya. Maka tentunya kita berharap lagi-lagi hari-hari dalam kehidupan gini, jamaah sekalian, kita memperbanyak kebiasaan baik. Itu poinnya. Kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari bangun tidur kita, kemudian sampai kita mau tidur lagi, itu semakin banyak kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, maka insya Allah semakin baik kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa hari-hari kehidupan kita ini tidak lepas dari apa yang kita rutinkan, maka itulah sebenarnya membangun diri kita, yang akan menjadi habit atau kebiasaan atau membangun jiwa kita. Di zaman sekarang ini, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak banyak kebiasaan baik yang dilakukan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia pun hidupnya gak ada baik-baiknya gitu. Gak berpikir untuk orang lain, gak berpikir untuk maslahat orang lain, seterusnya. Ngurusin dianya saja belum selesai. Maka sebenarnya ini menjadi poin yang penting buat nasihat buat saya pribadi dan jamaah sekalian, untuk kita mulai ya mengintrospeksi diri, mulai memuhasabah diri kita, kira-kira apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk maslahat orang lain. Semakin banyak itu kita pikirkan dan kita kerjakan, mungkin hal sederhana, maka akan semakin damai, tenang hidup kita. Semakin kita merasa bahwa kita mulai paham untuk apa Allah menciptakan kita. Ini esensi ya sebenarnya. Dan nanti tentunya ini semua menjadi satu tema yang kita angkat hari ini berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberikan kemampuan dalam diri kita itu untuk memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya. Saya banyak sekali melihat keadaan-keadaan atau kasus-kasus di mana ternyata ketika kita bicara tentang penyakit itu ya, bahwa sesungguhnya ya tidak hanya penyakit, orang yang pengen sehat ya, kemudian dia pengen pengen tetap sehat gitu kan, itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah Allah tanda kutip install dalam dirinya ya, install. Kalau kita lihat bahwa bagaimana Nabi Adam atau mungkin bagaimana iblis laknatullah alaih menggoda Nabi Adam, di situ kan kita tahu dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, iblis mengatakan kecuali, kata iblis ya, kecuali. Jadi semua tuh nanti terkena fitnah atau godaan ujian dari iblis dan syaitan laknatullah alaih itu, kecuali, kata iblis, orang-orang yang ikhlas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kecuali orang-orang yang bersyukur, dan sedikit sekali dari mereka itu yang bersyukur, kata iblis ya. Maka kalau kita kembalikan pada diri kita, sesungguhnya kalau berkaitan dengan bagaimana kita mengaktifkan katakanlah kemampuan tubuh kita ini untuk memperbaiki dirinya, nggak jauh-jauh dari hal-hal tadi sebenarnya. Ya, nggak jauh-jauh dari hal tadi. Yaitu apa? Yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Bagaimana kita menjaga rasa syukur kita tetap stabil, sabar kita tetap stabil, sehingga tidak banyak keluhan yang muncul atau keluar dari lisan kita. Maka para ulama zaman dulu memberikan pedoman tentang itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita memperbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan yang tidak banyak orang tahu. Ya, itu salah satu caranya. Jadi semakin banyak amal tersembunyi yang kita kerjakan, semakin aman diri kita. Amal tersembunyi. Lalu ada kaitan apa itu semua dengan dengan kesehatan jiwa kita? Ada satu kisah yang mungkin kalau Anda pernah membaca buku La Tahzan karangan Dr. Aid Al-Qarni itu, di situ dijelaskan ada seorang yang dia divonis ya sakit dan umurnya tidak lama berdasarkan teori tentang penyakit itu, katakanlah kayak begitu. Meskipun tidak mesti juga kita mengikuti 100% karena yang namanya ajal itu kembali pada Allah saja. Lalu akhirnya dia apa? Dia melakukan satu hal yang akhirnya membahagiakan, menyenangkan diri. Dia pergi berlayar, ya, dia menyewa kapal. Akhirnya berapa bulan seperti itu dia pergi sewa kapal dan tidak ingat sama sekali tentang penyakitnya. Lalu akhirnya ketika balik-balik lagi beberapa bulan kemudian, ternyata dia bisa, atau penyakitnya tadi, tumor atau kanker itu mulai mengecil, bahkan menghilang. Ini sebenarnya bentuk bagaimana kita memberi makanan kepada jiwa kita itu. Memberi makanan kepada jiwa, dan itu kadang-kadang hal-hal yang sederhana ya. Kalau mungkin orang sekarang mungkin menyebutnya healing gitu ya. Healing. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu juga. Sebab apa? Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti mengapa kita diberikan satu kondisi, maka itu tuh Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, tidak membuat kita sadar apa masalah dalam hidup kita. Contoh. Kalau mungkin Anda yang sudah mengikuti banyak video-video saya, kajian-kajian saya, mungkin sudah banyak saya sampaikan, kalau bisa jangan makan ini, kurangi makan ini, gitu-gitu kan. Sudah banyak kan? Diikutin nggak? Banyak yang enggak kan? Banyak yang enggak. Kalau khilaf hari ini khilaf, besok khilaf lagi, namanya doyan bukan khilaf. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, terus saya bilang misalkan saya bilang, puasa itu bermanfaat bagi kesehatan misalnya gitu kan. Kan gitu kan. Semua sudah tahu itu. Tapi kan nyuruh tangan ini berhenti untuk ngambil makanan atau minuman dimasukkan ke mulut itu kan bukan hal sederhana dan hal mudah sebenarnya kan. Susah loh. Kurangi makan. Saya kemarin ada lihat satu video seorang profesor ya di Amerika itu umurnya 53 tahun, wajahnya kayak 30. Masih sekali dia, masih sangat sehat, bugar gitu kan. Dan ternyata judulnya rahasianya apa coba? Cuman dia katakan, saya tuh makan sekali sehari doang, dia bilang. Cuma sekali sehari. Tapi makannya bener. Ya bukan ngasal. Kita ini kan banyak makan itu ngasal. Kerupuk gitu kan. Makan kerupuk 1 bungkus gitu kan. Terus makan lagi macam-macam lah gitu kan. Makannya
Kalau mungkin kita bilang tuh bukan makanan yang padat nutrisi, tapi padat rasa. Rasa buat lidah tapi nggak padat gizi gitu lah. Jadi cerita tuh itu sebenarnya ada metodenya sebenarnya, ya. Namanya tuh one meal a day. Makan sekali sehari. Tapi yang dimakan itu bergizi tinggi. Ya, tidak masalah sebenarnya. Makanya sebenarnya yang saya pahami dan pelajari, nggak ada kaidahnya kita tuh makan 3 kali sehari, itu nggak ada. Jadi kalau Anda sudah paham sebenarnya makan tuh kapan? Kalau perlu ya makan. Kalau nggak perlu nggak usah makan. Kan gitu sebenarnya. Cuman kan nggak semudah itu. Godaannya kan banyak. Seringnya kita perlu nggak perlu kita makan. Seringnya begitu. Jadi jamaah sekalian, tadi kembali ke bagaimana caranya Allah untuk membuat kita berhenti makan. Nah akhirnya kan muncul sakit misalkan. Sakit itu, kalau yang paham sakit, apa yang terjadi waktu kita sakit? Kan ditarik selera makan kita. Ditarik selera makan kita. Akhirnya apa? Makanan nggak berselera. Akhirnya yang terjadi apa? Kan puasa. Dipaksa puasa. Dipaksa nggak banyak makan yang sebelumnya banyak makan. Kan gitu. Oke. Lalu apa lagi? Waktu sakit, apa yang Allah berikan kepada tubuh kita? Salah satunya adalah diperbanyak tidurnya kita, ya kan? Orang sakit kan makannya sedikit, tidurnya banyak. Itu kan gaya bayi. Bayi itu kan sebenarnya tidurnya juga banyak, meskipun makan juga banyak gitu ya. Yang maksud saya itu gaya-gaya atau mungkin hal-hal yang sifatnya mendetoks ya, mungkin pembersihan ya. Itu tuh sebenarnya sudah ada dalam lagi-lagi diri kita yang sudah Allah berikan ya. Tidur misalkan, kalau kita bahas tidur sedikit, apa manfaat tidur? Atau mungkin nggak usah tidur dulu ya, terlalu jauh. Contoh mungkin matahari, melihat sinar cahaya matahari itu. Lihat matahari itu, bukan menatap mataharinya sih ya, misalkan melihat sinar cahaya matahari itu. Itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu banyak sekali manfaatnya. Mulai dari apa? Dia bisa merangsang tubuh untuk memicu gen-gen awet muda. Kemudian apa lagi? Dia bisa memicu untuk memetabolisme hormon, melihat sinar cahaya matahari itu. Makanya, ini bukan peringatan, tapi nasihat saja. Jangan suka sering-sering, jadi segala manfaat matahari, misalkan dari endorfin, melatonin, hormosis, sirtuin, autofagi, berlimpah manfaat ketika mata kita itu melihat sinar cahaya matahari itu. Itu semua tidak akan kita dapatkan kalau pakai kacamata hitam. Paham ya? Kacamata hitam. Kecuali Anda memang butuh banget. Tapi kalau saya dari dulu nggak suka pakai kacamata, apalagi kacamata hitam. Kenapa? Yang nggak dapat. Akhirnya apa? Kan seperti gelap. Ya padahal nyerap mata kita tuh nyerap cahaya matahari itu sudah sebenarnya suatu bentuk proses penyembuhan sebenarnya. Ngelihat matahari, ngelihat cahaya ya, bukan lihat matahari, ngelihat cahaya matahari. Bahkan itu menjadi salah satu hal yang sangat sering dilakukan Rasulullah SAW kalau beliau keluar rumah lalu beliau menatap langit, melihat cahaya, melihat langit yang luas itu. Ini bisa dipraktekin nanti kalau pulang, pandangin, melihat sinar cahaya matahari itu. Matahari, pandangin langit ya, dengan cahayanya siang nanti kan jam 11, jangan lihat mataharinya, lihat cahayanya aja. Itu sambil Anda berdoa. Ada doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doanya. Posting ada kok. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Aku berlindung padamu dari disesatkan ya dan menyesatkan orang lain. Itu doanya. Ini sebenarnya benteng, seperti kalau mungkin kita bilang jampi-jampinya kita. Ya. Jadi sebenarnya doa itu adalah jampi-jampi syar'i sebenarnya. Doa itu. Jadi semakin banyak seseorang itu berdoa, Bapak sekalian, semakin terlindunglah jiwanya ya, bahkan raganya. Seperti itu. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au uzalla, dari digelincirkan dan menggelincirkan orang lain, kemudian dari menzolimi au azlima au uzlama, dari menzolimi dan dizolimi orang-orang lain. Ya, dan yang terakhir au ajhala au yujhala alayya. Ya. Dari dibodohin dan membodohin orang lain. Itu doa perlindungan sebenarnya.
Dan supaya apa? Supaya hati kita itu sebenarnya dijaga untuk selalu luas hati. Ya. Kenapa hati itu harus luas? Karena begini, saya tuh sebenarnya pengen bikin kajian judulnya seperti baju yang saya punya. Saya punya baju judulnya feeling titik-titik deleting. Perasaan titik-titik dihapus. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita tuh nggak perlu pakai perasaan terus. Sebab kalau semua dirasa-rasa, aku tuh benci banget sama itu misalkan. Aku nggak suka banget, dia tuh menghina aku, belah itu nggak pakai perasaan terus. Makanya Nabi membatasin untuk marah. Nah, doa-doa seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, atau mungkin bacaan-bacaan seperti itu, fungsi sebenarnya itu apa? Fungsi sebenarnya itu adalah untuk melindungi jiwa kita, ya. Jiwa terlindungi, hati terlindungi, iman terlindungi. Kenapa? Kadang-kadang seringkali kita tuh lupa, ya. Lupa dengan apa? Lupa dengan kita tuh gini loh. Saya sering sekali mendapatkan orang-orang kayak begini, ya. Dia ngaji tiap hari ngaji, ya. Tapi ketika ada suatu masalah kondisi yang sifatnya itu memerlukan asupan nutrisi ilmu dari apa yang dia pelajari, nggak nyambung, putus dia. Paham nggak? Nah itu sebabnya hari-hari kita itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, perlu minta hidayah. Jadi ketika ada masalah, ilmu yang kita pelajarin itu bisa kita pakai di situ, bukan dilupakan gara-gara was-was, gara-gara kecemasan. Contoh mungkin di zaman pandemi kemarin, kayak orang lupa tentang ya Allah yang mentakdirkan gitu kan. Ada orang yang mungkin luar biasa terpaparnya dengan virus misalkan, tapi nggak kena juga. Menjaga sih wajib secara ikhtiar kita, cuman kadang-kadang kita tuh lupa bahwa ada Allah yang mengendalikan itu. Jangan terlalu banyak semua tuh diikutkan dengan perasaan gitu loh. Kenapa? Jiwa kita itu kecenderungannya atau nafsu kita tuh mengajak kepada keburukan, maka dia harus dipakein tali gitu loh, ditarik gitu loh. Contoh mungkin mungkin dalam tema makan saja. Antara makan sama tidak makan, kita pengennya makan terus. Antara tidur sama tidak tidur, ya pengennya tidur terus gitu loh. Ya, apalagi macam-macam lah gitu kan, yang berlebihan segala macam. Makanya kalau bicara pada katakanlah pada tema makanan, ketika setan, iblis nggak bisa menggoda kita dalam urusan halal, ya dia masuk ke bab berikutnya. Tema berikutnya apa? Dia godain kita dalam urusan toyib. Kan gitu kan? Toyib juga nggak jalan, dia pakai yang ke berlebihan. Itu nggak dipakai lagi, dia punya banyak strategi luar biasa. Ya, sehingga kita tuh lupa bahwa sebenarnya lagi-lagi Allah tuh sudah memendamkan dalam diri kita itu kekuatan itu sebenarnya. Kekuatan yang paling utama justru apa? Justru kalimat yang Allah sampaikan atau tanyakan kepada kita saat kita masih dalam kandungan, alastu birabbikum. Aku ini Tuhanmu gak? Iya, kata kita. Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah gitu kan. Semua bayi yang ada atau janin yang ada dalam kandungan ibunya itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum. Terus kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Jadi kalau ditanya berarti kekuatan yang terbesar dalam diri kita dalam konteks penyembuhan apapun sebenarnya itu kekuatan apa? Kekuatan tauhid, kekuatan akidahnya kita. Itu kekuatan paling utama. Saya katakan wallah, tinggal kita pakai fitur-fiturnya tanda kutip.